Sahabat Toko Mandi Indonesia, sekarang saya berada di Toko Ana, toko yang kurang lebih 4 bulan yang lalu kita buka ya. Jadi toko ini toko yang yang ownernya tidak berada di lokasi ya. Ownernya selalu berada di luar kota, sehingga saya tertarik. Tetapi toko ini perkembangannya cukup bagus. Sehingga saya tertarik untuk mempelajari atau sharing bagaimana sih sistem manajemennya. Mau saya sharingkan ke sahabat Toko Mandi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya juga sudah komunikasi dengan owner yang punya toko Ana ini. Pak, saya besok kalau ke sana mampir ya, saya mau sharing. Tapi karena beliau tidak ada, ini saya mau Q&A dengan tim tokonya. Oke, kenalan dulu. Namanya siapa? Namanya Mas Vega Triana. Mas Vega. Panggilan Mas Vega ya? Iya, Vega. Mas Vega. Jadi toko ini kan termasuk toko yang Pak Fajar nggak ada di sini. Beliau nggak ada di sini. Jadi saya tertarik dengan komunikasinya bagaimana? Maksudnya apakah dilakukan meeting 1 minggu sekali lewat Zoom atau setiap hari atau bagaimana komunikasinya, menjaga komunikasi ini? Untuk komunikasi sendiri dari Pak Fajar selaku owner itu kita tiap pagi jam 7 itu diwajibkan untuk Google Meet. Jadi setiap pagi jam 7 sampai setengah 8. Kadang bisa lebih sampai 1 jam juga. 1 jam. Nah, di situ kita nanti sharing tentang pembahasan stok barang, entah itu nanti pengeluaran atau pemasukan, dan nanti kritik saran dari pembeli atau gimana. Dan kita pokoknya nanti kayak komunikasi sales juga nanti itu diatur sama Pak Fajar. Dan di situ untuk program komputer sendiri itu langsung diakses dari Pak Fajar. Ya, nanti kalau ada apa-apa entah ada online ya? Online semua. Jadi pakai iPOS 5 kita. Iya, iPOS 5. Jadi intinya setiap pagi jam 7 sampai setengah 8 kadang sampai dengan sekarang komunikasi terus ya, komunikasi biasa terus. Jadi begitu, meskipun memang owner tidak berada di sini tapi summit ya. Iya, sama si pagi. Kalau siang kalau siang kita free ya. Jadi nggak ada summit ya, cuman pagi aja ya. Cuman pagi. Hampir setiap hari. Luar biasanya begitu. Jadi setiap hari membangun komunikasi terus. Laporan omset dan lain-lain semua masih jalan terus ya. Kita juga ada grupnya, hanya karena itu sekali lagi memang omset itu sangat rahasia ya. Jadi sangat rahasia, nggak boleh disebarluaskan ke sembarang orang. Begitu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sampean itu menjaga timnya? Ada 5 ya? Ada 5. Menjaga pembagian shiftnya, maksudnya jadwal itu yang atur Pak Fajar apa sampean? Untuk jadwal diserahkan kepada saya sama Mbak Esti. Ya. Dan itu untuk nanti tugasnya itu kita berdua sama Esti itu dibagi. Saya yang untuk display barang, untuk penginputan barangnya Mbak Esti, saya display barang, dan kita stok ownernya ke saya. Oh, stok ownernya ke kamu. Jadi stok ownernya setiap berapa hari sekali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Beberapa rak aja gitu ya? Itu kita 5 orang ini dibagi. Kita mendapat jatah 3 rak per orang. Oh, 3 rak per orang. Jadi yang bagi Pak Fajar? Yang bagi saya. Oh, kamu sendiri. Oh, iya. Terus jadi intinya setiap pagi itu selalu ada Google Meet ya. Luar biasanya ya. Jadi memang tidak ditinggal begitu saja, tapi tetap ada Google Meet dengan Mas Vega atau siapapun yang masuk pagi. Ya, yang masuk pagi itu wajib. Tapi kamu kadang siang juga ya? Ada siang juga. Jadi siangan kamu nggak ikut Google Meet? Nggak ikut. Tapi hasil Google Meet itu di-share? Nanti di-share sama Pak Fajar, dan keputusannya nanti kan kita bisa baca semua juga. Oke, siap ya. Jadi tetap ada Google Meet ternyata setiap hari ya. Ini rahasianya. Memang dulu beliau sempat ngomong sih bahwa sering, tapi ternyata setiap hari dilakukan itu. Jadi memang termasuk tokonya juga cukup rapi, Mas Vega. Tokonya cukup rapi dengan toko seluas ini, personilnya 5. Jadi kalau libur 1 pagi 2 siang 2 ya. Kalau libur 1 pagi 2 siang 2. Oh, siang 2. Rumahnya sekitar sini semua ya? Rumahnya sekitar sini. Di Sumowono sama di Ambarawa juga ada personilnya ya, rumahnya Ambarawa. Termasuk misalkan itu ada snack. Dulu kan belum ada, ya, pas belum opening. Ya. Itu yang ngedil ke kamu apa Pak Fajar? Yang deal-dealan ya teman-teman, kadang Mbak Esti, kadang saya, tapi kan kita cek dulu ke Pak Fajar. Enggak. Kita langsung kita cek jangka expirednya berapa lama, terus harganya berapa, kita jualnya berapa, kira-kira kita dapat margin berapa. Nah itu mungkin kunjungannya berapa, kita udah tahu semua. Kalau untuk barang itu membutuhkan rak, silahkan bawa rak sendiri. Kalau enggak bawa ya mungkin kita berani menerimanya sedikit. Tapi kalau bawa rak sendiri, kita contoh kayak ini ya, kita lihat kayak ini rak bawa sendiri ya. Iya, nggak blur ya, itu rak berarti snacknya raknya bawa sendiri.
Jadi contoh kayak itu perannya Mbak sendiri. Berarti keputusan seperti itu tim toko sendiri ya? Ya, tim Yang toko tidak harus teman-teman ACC kita dari Pak Fajar ya? Ya harus. Yang contoh apa namanya PO sales semuanya PO itu sales. keputusan Pak Fajar apa sampean? Apa tim toko? Mbak Esti, tugasnya Mbak Esti. Esti Untuk ya. PO ya. Jadi Mbak Esti. intinya semua termasuk semua yang berkaitan dengan stok semua semua tim toko. teman-teman tim toko. Kalau ordernya misalkan sampai minyak goreng Iya. 50 karton, 100 Iya. karton, itu tim toko juga Pak Tim Fajar? toko. Tim toko juga. Tim toko. Tapi atas persetujuan Pak Fajar. Ya, atas peraturan Pak Fajar. Kalau Tapi yang banyak ya kuantitasnya. yang kuantitas banyak. Tapi yang rutinitas, Yang tim toko rutinitas sendiri. tim toko sendiri. Yang ini. Nek retur sudah ada belum retur gitu? Retur barang tinggal kita teman-teman kita kan SO itu kan lihat barang Scan expired expired atau barang Tim toko rusak. sendiri ya yang Ya ngatur ya? nanti tim toko kita lapor ke Ya. Besti nanti bisa ke salesnya Oke, langsung. Jadi terkait stok itu penanganannya atau pertanggungjawabnya semua di toko Semua ya, di tidak toko. Pak Fajar. Coba kita lihat kalau stok tokonya cukup apa namanya cukup padat, maksudnya cukup rapi. Kita kan ini tidak direncanakan ini. Kita sidak gudangnya, ini stok gudangnya. Siap Mbak. Ya. Ini Mbak lagi serah terima sales, jadi tutupan ship. Ini ngitung uang di berangkas ya Mbak. Iya. Nah, ini stok gudangnya saya kira sudah cukup lah ya. Ini aja, apa ada lagi? Kita gudangnya ini aja, tapi untuk barang yang kemungkinan masih belum buka segel kardus kita taruh depan dan Iya. yang udah keluar Iya. kita mungkin sebisa mungkin kita tata di minyak sini. minyak nggak ada stok banyak minyak kita? stok banyak di depan sana. Oh di Pak. depan ya? depan tadi, Oh iya ya. oke. Tapi tetap harus diawasi ya. Diawasi, depan. iya, Diawasi siap. terus ya. Jadi saya kira stoknya sudah cukup dengan kondisi depan seperti itu, nggak ada yang over, hanya yang penting adalah expirednya. Biasanya yang kayak gini-gini loh. Iya, siap. Yang seharusnya kayak gini nggak nyetok di gudang sih seharusnya. Iya, Pak. Ya karena dia kan datangnya seminggu sekali toh. Ini- Itu 2 minggu sekali. Oh 2 minggu sekali. Dua minggu Oh sekali. 2 minggu sekali. Kita stok di gudang kayak gitu karena kadang itu pembeli itu nggak beli ngecer, kadang kita ditanya konsumen beli langsung beli segini ya Oh, buat dijual lagi gitu. Oke. Terus harganya level? Ya harganya kita tetap harga satuan. Harga Sama, satuan. iya. Oh iya. Oke. Ya, ini barang langsung dikareti. Langsung dikareti. Di depan Dan karetan apa? karet semua. Karet semua ya. Karet semua. Oh, karet semua. Jadi kita display enak. Iya, Sama benar, ngitung barang kan ini Biasanya udah kan 55. dulu kan di sulasi kayak Iya, tapi awal ya. nggak- Kurang efektif ya. kurang Sekarang maksimal. dikareti begini. Tapi mending karet yang biasa aja. Nah, ini mahal kan. Ya itu kan nanti setelah kalau sampai di kasir karena kita Oh, lepas. iya. Ya, Cerdas. jadi nggak- Mantap. Jadi sampai di kasir ininya dilepas karetnya ya. Jadi bisa dipakai lagi. bisa dipakai lagi. Ide bagus, bisa kita pakai ya, sahabat teman Indonesia, bisa kita pakai. Saya nggak kepikiran, tapi di sini ada yang seperti itu. Jadi sudah cukup bagus Mas gudangnya menurut saya ya. Menurut saya melihat stok di depan seperti itu, melihat kondisi omset, stok gudang seperti ini di depan juga ini. Tapi yang paling penting di depan tetap harus diawasi Mantap, terus ya. Karena dulu saya juga waktu kerja itu ada kasus-kasus seperti itu. Orang ngambil 1 karton begitu. Ada pernah kejadian seperti itu, tetap harus diawasi terus meskipun ada CCTV ya. Siap. Jadi Mas Vega luar biasa. Ini Mbak E lagi serah terima SIP ya. Iya. Mbak E lagi di Itu serah Mbak terima Tata. SIP. Oke, begitu sahabat teman Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah koordinasinya setiap hari selalu ada. Hanya semua keputusan untuk pengadaan stok dan pengadaan dagangan ada di ranahnya tim. Jadi tim yang sudah dikasih keputusan. Tapi itu butuh effort ya, butuh effort yang luar biasa, butuh ada Google Meet setiap pagi begitu. Tetapi yang jelas tokonya berjalan cukup bagus. Tokonya jalan cukup bagus, tokonya juga rapi, stoknya juga tidak ada yang over ya. Gitu. Jadi Mas Fajar sama tim jangan hanya sekedar kerja di sini. Siap. Jadi sampean di sini mengikuti A sampai Z-nya, ngerti? Mudah-mudahan saya doakan rezeki orang nggak ada yang ngerti. Barangkali nanti ada rezeki bisa buka toko sendiri. Amin. Ya, di sini Amin. jadikan tempat untuk sharing, Amin. cari rezeki, cari uang, juga cari ilmunya. Ya, Iya, Pak. yang sebanyak-banyaknya. Siap. Gitu. Saya butuh waktu 10 tahun untuk belajar di bisnis ini. Begitu ya. Ini sharing, mudah-mudahan bermanfaat sama tim toko, kekompakannya dijaga ya. Bisa menjadi rezeki yang berkah buat kita semua. Amin. Oke. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.